Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biabadi, NPM 217000005. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta masalah dari Nyonya Siti. Nyonya Siti berumur 30 tahun, datang ke Puskesmas Duku Kupang. Setelah dilakukan anamnesis, keluhan utamanya bercak kemerahan, kulit pecah-pecah pada tangan disertai sisik dan rasa sakit. Setelah dilakukan untuk riwayat penyakit sekarangnya, keluhan berulang sejak 1 tahun yang lalu. Kadang telapak tangan disertai gatal. Untuk riwayat penyakit dahulu 1 tahun yang lalu mengalami hal yang sama. Untuk riwayat berobat ke dokter umum lalu dirawat dengan krim dan pil. Untuk riwayat sosial ekonomi, asisten rumah tangga. Untuk riwayat kebiasaan, tangan sering basah dan sering kontak dengan deterjen untuk mencuci piring atau pakaian. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital normal, status dermatologis, distribusi regional, bilateral, dan simetris. Untuk lokasinya itu pada kedua telapak tangan. Untuk karakteristik lesi multiple, sebagian tampak menyatu. Untuk ukuran terkecil 2 kali 1 cm, 5 kali 3 cm, datar dan kering. Untuk tipe lesinya makula eritematosa, fisura, squama. Untuk pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan lab, pemeriksaan KOH negatif, HIV atau spora. Untuk dokter mendiagnosis pasien mengalami dermatitis kontak iritan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari kasus ini. Yang pertama itu dimulai dari kulit. Kulit tersusun dari 3 lapisan. Yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Di mana epidermis itu tersusun dari 5 lapisan. Yang pertama stratum corneum, stratum lucidum, dan stratum granulosum, dan yang keempat stratum spinosum. Dan yang terakhir itu ada stratum basal. Selanjutnya dermis, di mana dermis ini terdapat pembuluh darah, pembuluh getah bening, kelenjar keringat, kelenjar sebasia, dan folikel rambut. Lalu subkutis merupakan lapisan yang paling bawah atau paling dalam mengandung jaringan lemak. Pembuluh darah atau limfe dan elastin, sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Selanjutnya fungsi kulit. Kulit mampu merasakan dingin atau panas. Kulit juga berfungsi untuk melindungi ultraviolet dengan menghasilkan melanin. Kulit juga memproduksi vitamin D dari bahan 7-dihidroksi kolesterol dengan pertolongan sinar matahari. Kulit juga berfungsi sebagai perlindungan dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar dan perlindungan dari infeksi, dan juga berfungsi sebagai pembatas fisik. Lalu fungsi kulit sebagai pembatas fisik di sini adalah kulit membantu melawan kuman, alergen, toksin, dan koordinogen melalui bagian dari sistem imun yang ada di kulit. Dalam kasus ini, tangan Nona Siti itu kontak langsung dengan bahan iritan atau deterjen yang mengiritasi kulit Nona Siti. Lesi kulit itu ada lesi primer, sekunder, dan lesi khusus. Di mana lesi primer yaitu lesi kulit yang pertama kali terbentuk terjadi pada kulit yang semula normal. Contohnya makula, nodul, benjolan. Lalu lesi sekunder. Lesi sekunder adalah lesi terbentuk dikarenakan akibat dari perubahan lesi primer. Contohnya seperti squama atau sisik.
erosi atau lecet krusta atau kropeng lesi. Contohnya itu komedo, jerawat, milia, dan telangiectasia, yaitu pembesaran pada pembuluh darah kecil di permukaan kulit. Lalu pada kasus pasien ini mengalami keluhan utama bercak kemerahan, kulit pecah-pecah pada kedua telapak tangan, dan pasien ini bersisi. Lalu makula eritema, berubah warna kulit yang tegas dengan ukuran dan berbentuk variasi tanpa disertai peninggian atau cekungan, dan ada pelebaran pembuluh darah di lapisan dermis sehingga berwarna merah yang diakibatkan adanya reaksi peradangan. Lalu sekuama atau nama lainnya adalah sisik. Ini merupakan berupa terkelupasnya lapisan tanduk atau stratum corneum, sehingga tipe lesinya itu pada pasien ini adalah makula eritema fissura atau sekuama. Lalu dokter menyarankan dilakukan pemeriksaan test dan pemeriksaan KOH. Pak tes bertujuan untuk mengetahui apakah lesi kulit pasien disebabkan karena alergi, sedangkan pemeriksaan KOH bertujuan untuk mendeteksi adanya jamur. Lalu pemeriksaan KOH tidak ditemukan hifa atau spora, sehingga hasil KOH tes itu negatif. Begitupun juga sehingga Pak tes juga menunjukkan hasil negatif, sehingga pasien diagnosis mengalami dermatitis kontak iritan kumulatif kronis. Lalu dermatitis kontak iritan adalah suatu kondisi kulit di mana kulit terkena paparan bahan kimia yang menyebabkan kerusakan pada sel kulit, sehingga kulit itu mengalami kerusakan akut atau kronis. Lalu selanjutnya pada LO, pada kasus ini itu kita harus dapat memahami patognomekanisme ICD kronis sebagai disfungsi sawar kulit. Hilangnya lemak pada lapisan permukaan kulit dan zat yang menahan air, kerusakan membran sel, denaturasi keratin epidermis, terakhir efek sitostosis secara langsung. Lalu penyakit kulit yang sering dianggap sebagai diagnosis banding dermatitis kontak iritan seperti Tinea manus adalah infeksi jamur di tangan yang disebabkan oleh dermatofita, yaitu gejala Tinea manus mirip dengan gejala dermatitis kontak. Lalu muncul bercak berbentuk lingkaran, kemerahan dan bersisik terutama di telapak tangan dan di sela-sela jari. Lalu kulit terasa gatal dan kulit kering. Lalu selanjutnya skabes yang biasa dikenal dengan gudik. Yang terakhir dermatitis kontak alergi, gejala sama dengan dermatitis kontak iritan. Yang terlihat kulit kering dan fisura. Bedanya dermatitis itu disebabkan karena adanya alergi. Lalu untuk penata laksanaannya itu ada farmakologi dan non farmakologi. Dimana untuk farmakologinya diberi krim corticosteroid atau salep clobetasol propionat 0,05%. Lalu emolin atau krim urea 10%. Lalu untuk non farmakonya
itu menghindari kontak langsung dengan bahan iritan, lalu memakai sarung tangan ketika mencuci. Lalu farmakokinetik, kortikosteroid topikal dapat disertai melalui kulit dalam keadaan normal. Proses absorpsinya dipengaruhi oleh kondisi epidermal dan pengangkutan di dalam tubuh. Pemberian secara lokal atau diabsorpsi dan secara sistemik disebabkan ke seluruh tubuh. Di kasus pasien ini, dokter memberikan kortikosteroid salep clobetasol propionate 0,05%. Lalu ada juga yang sering digunakan sebagai terapi dermatitis kontak iritan, yaitu emollient, yang berfungsi untuk melembabkan kulit, mencegah kulit kering, lalu kasar, bersisi, dan gatal, lalu mengurangi iritasi kulit yang masih ringan. Contoh emollient, gliserol, glikol, AHA, urea, asam hyaluronan. Dokter meresepkan emollient, yaitu krim urea 10%. Lalu prognosis pada penyakit dermatologis itu, jenis prognosisnya itu ada pasien iritan kontak dermatitis. Lalu kasus ini pada status AD bonum atau baik. Hal ini dikarenakan pasien bisa mendapatkan penanganan setelah melakukan pemeriksaan dengan diberikan terapi yang tepat. Lalu untuk BHP-nya sendiri itu ada beneficent, non-maleficent, autonomy, dan justice. Untuk beneficent-nya sendiri itu ada memberikan edukasi kepada pasien terkait dermatitis kontak iritan, memberikan terapi demi kesembuhan pasien. Lalu untuk autonominya, karena pasien ini sudah berumur 30 tahun, maka pasien tersebut bisa mengambil keputusan dengan sendiri. Lalu yang ketiga itu ada non-maleficent, memastikan dosis obat dan terapi dengan benar agar pasien tidak menjadi buruk kondisinya. Lalu yang keempat itu ada justice. Pasien tidak dibeda-bedakan berdasarkan status sosial maupun ekonomi. Pasien mendapatkan akses dalam pelayanan kesehatan. Lalu untuk PHOP sendiri ada health promotion, specific promotion, protection, lalu early diagnosis, ada disability limitation, dan rehabilitation. Yang pertama itu ada health promotion, memberikan edukasi mengenai dermatitis kontak iritan, lalu memberikan edukasi mengenai pengobatan dan pencegahan dermatitis kontak iritan. Yang kedua itu ada specific protection, berhenti menggunakan produk yang menyebabkan iritan, lalu menggunakan sarung tangan ketika akan kontak langsung dengan bahan iritan. Lalu yang ketiga itu ada early diagnosis, melakukan pemeriksaan lebih lanjut jika muncul gejala. Lalu yang keempat itu ada disability limitation, apabila gejala semakin parah maka perlu mendapatkan perawatan dari dokter agar pasien cepat sembuh. Dan yang kelima itu ada rehabilitation, menjaga pasien agar kembali pulih dengan memberikan pengobatan yang tepat, menghindari paparan ulang dari bahan iritan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.